Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Doni Apriyatama pada channel YouTube saya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi analisis regresi part 1 yang kemarin. Nah, pada hari ini kita masuk pada analisis regresi part 2. Perlu diketahui karena panjangnya pengerjaan untuk analisis regresi ini, maka saya membagi dua pengerjaan part 1 dan part 2. Oke, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja pada materi. Sebelumnya saya mau mengklarifikasi dulu tentang materi part 1 kemarin. Ada kesalahan penginputan data. Itu terima kasih kepada salah satu mahasiswa yang memberikan informasi ke saya bahwa ini sebenarnya 54 ya. Jadi 54 jika skemanya dikurang 1 menjadi 53. Nah, jadi ini salah, ini sebenarnya 53. Sorry, ini 54, di sini 53. Oke, lanjut. Nah, kemarin kita sudah sampai membuat garis regresi ya. Jadi kita lanjut kepada langkah kelima, yaitu uji linearitas regresi. Nah, dalam menguji linearitas, sebelumnya kita harus mencari tahu dulu tentang jumlah kuadrat JK total, JKA, jumlah kuadrat A, jumlah kuadrat regresi BA, JKS, jumlah kuadrat sisa, jumlah kuadrat G galat ya, dan jumlah kuadrat tuna cocok ya. Nah, di sini ada keterangannya. Nah, dari sebelumnya kita sudah mengetahui tentang pengerjaan dari tabel ya. Jadi hasilnya sudah didapat dari sigma XI sampai pengerjaan A, B itu sudah kita dapatkan. Kita tinggal langsung melakukan pengisian ya. Nah, di sini kita lihat untuk JKT itu adalah sigma Y kuadrat. Nah, situ sigma Y kuadratnya adalah 262.896. Setelah itu JKA nya adalah itu sigma Y kuadrat dibagi N. Jadi hasilnya adalah 261.792,4. Jika BA juga sudah dijumlahkan, itu hasilnya adalah 477,36. JKS juga sudah melalui perhitungan JKT dikurang JKA dan dikurang JKBA, hasilnya adalah 626,4. Nah, untuk JKG karena pengerjaannya cukup panjang ya, jadi kita pisahkan. Nah, kita fokus pada perhitungan JKG. Nah, JKG ini ya, terlebih dahulu kita buat kita mengurutkan tabel X dan Y dengan patokannya di X ya. Jadi kita urutkan dari kecil sampai besar ya. Jadi untuk Y mengikuti pasangan X ya. Jadi 45 pasangan Y nya adalah 174, 46 pasangan Y nya adalah 170 ya. Jangan ikut dirankingkan juga ya, karena X ini sudah punya pasangan Y nya. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah mengurutkan X dari rendah ke tinggi. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini ada pengelompokan. Nah, pengelompokan ini bisa dilihat untuk satu nilai 45 ini hanya satu, jadi kelompoknya 1, 46 itu 2, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan kita fokus pada kelas 8 ya. Kelas 8 ini kenapa pada kelas 8 dan 9 itu ada nilai yang sama, 56. Nah, jadi ini disatukan, setelah itu dibuat jadi satu kelompok ya, kelompok 8. Nah, pertanyaannya misalkan ada 3, ada 4 nilai yang sama, berarti itu dijadikan satu kelompok ya. Selanjutnya 63, kebetulan sini hanya 1, jadi jumlah kelompoknya di sini ada 9.
Nah, satu jumlah n ya, satu semua ada kecuali yang 8 itu ada dua jumlahnya. Setelah itu y-nya kita lihat di fokus ke kelompok 8 ya. Di sini ada 2y, 2x dan 2y. Jadi 155 dan 148. Oke, kita lanjut. Setelah kita mencoba untuk mengurutkan tabel, mengurutkan X, selanjutnya kita fokus pada perhitungan Y. Jadi ini perhitungan itu fokusnya ke Y ya. Jadi kelompok 1 itu bisa kita lihat di situ. Penghitungan adalah 174 dikuadratkan dikurang 174 dikuadratkan dibagi 1 dan hasilnya 0. Hasilnya 0 semua ya, karena Y-nya cuma 1. Selanjutnya, nah di sini ada kelompok 6 juga sama 0, kelompok 7 0, dan kelompok 8 ya. Kelompok 8 itu caranya karena hasilnya tidak 0 ya, karena ada 2 ke Y-nya ada 2 ya, jadi 155 ini ya dikuadratkan 148 dikuadratkan dari hasil ini tadi. Nah itu juga dikurang 155 kuadrat ditambah 148 kuadrat dibagi 2 dan hasilnya adalah ini 22.964,5. Dan kelompok 9 nya karena hanya 1 jadi 0 ya. Kalau kalian hitung juga hasilnya juga akan 0. Setelah itu hasil dari kelompok 1 sampai kelompok 9 itu dijumlahkan dan didapatkan hasil karena hanya kelompok 8 yang ada nilainya tadi ya. Jadi hasilnya adalah 22.964,5. Nah, ini JKG-nya. JKG-nya adalah hasil nilai dari perjumlahan kelompok 1 sampai kelompok 9. Oke, setelah kita dapatkan JKG, kita kembali lagi. Nah, JKG-nya sudah kita dapatkan tadi ya. Setelah itu tinggal untuk mencari JKT jumlah kuadrat tuna cocok tuh tinggal JKS dikurang JKG. Hasilnya adalah negatif 22.338,1. Nah, lanjut. Kita lanjut ke langkah ke-6 yaitu membuat tabel ANALPHA. Nah, tabel ANALPHA itu bisa dilihat di buku juga ya, di situ. Ada pengerjaan untuk membuat tabel ANALPHA juga. Nah, di situ bisa kita lihat ya. Nah, di sini adalah degree of freedom, ada n, ada 1, koefisiennya 1, regresinya juga 1. Nah, sisanya tuh n kurang 2, k kurang 2, dan n kurang k. Dan sama juga di tabel-tabel sebelahnya juga seperti itu. Saatnya kita langsung saja untuk mencoba menyusun tabel ANALPHA. Nah, di sini bisa kita lihat n-nya 10 ya yang kita kerjakan, koefisiennya 1, a-nya 1, dan regresi yang 1. Sisanya itu n dikurang 2, jadi 10 dikurang 2 hasilnya 8. Setelah itu KK itu adalah kelompok tadi 9 ya. Kelompok waktu kita mengerjakan jumlah kuadrat galat ya, JKG. Jumlahnya 9 dikurang 2 hasilnya 7. Galatnya adalah n dikurang 1. Jadi 10 dikurang kelas ya 9. Jadi jumlahnya 1. Setelah itu ini juga sigma y kuadrat sudah kita dapatkan, JKA tinggal kita masukkan. JKBA tinggal kita masukkan, JKS kita tinggal masukkan, negatif 1 JKTC juga sudah kita masukkan, JKG juga kita masukkan. Setelah itu untuk kolom keempat rata-rata kuadrat ya. Dan di sini adalah hasil dari JKBA, jadi kuadrat regresi ya. Setelah itu S kuadrat sisa ya, itu 78,3 hasil pembagian dari JKS dibagi N kurang 2. Jadi
626,4 dibagi 8. Nah, ini juga sama ya, apa namanya, S kuadrat tuna cocok ya. Jadi hasil dari pembagian jumlah kuadrat tuna cocok dibagi dibagi 7 ya, hasil dari perhitungan kelompok dikurang 2 tadi. Ini juga sama, JKG dikurang 1 ya, dibagi ya, jadi dibagi 1 ya, hasilnya tetap ya. Setelah itu F hitung ya. F hitungnya adalah hasil pembagian S kuadrat regresi dibagi S kuadrat sisa ya. Saya itu juga sama, ini juga untuk F hitungnya, untuk F hitung sisa jadi S kuadrat tuna cocok dibagi S kuadrat galat ya, hasilnya adalah negatif 0,138. Oke, jadi begitu. Setelah itu kita lanjut ke langkah ke-7, uji keberartian ya. Nah, pertama-tama kita buat dulu hipotesisnya, hipotesis 0 koefisien arah regresi tidak berarti, dan hipotesis alternatif adalah koefisien itu berarti. Nah, terlebih kita dengan cara mengerjakannya dengan cara membandingkan nilai F hitung. F hitungnya tadi untuk yang di tabel ANOVA adalah 6,09 dengan F tabel. F tabelnya bisa dibuka di halaman 383 dengan DK pembilang 1 ya. Dan DK penyebutnya itu rumusnya adalah N dikurang 2, jadi 10 dikurang 2 8 dengan taraf kesalahan 5%. Nah, F hitungnya 6,09 dan F tabelnya didapatkan di situ ada 5,32. Nah, kita bisa lihat di situ F hitung lebih besar daripada F tabel. Ini bisa disimpulkan di situ H0 ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya adalah koefisien yang kita kerjakan itu berarti. Setelah itu lanjut ke langkah ke-8. Kita analisis uji linearitasnya bagaimana. Terlebih dahulu kita buat dulu hipotesisnya, ada hipotesis 0 regresi linear, dan hipotesis alternatif regresi non linear. Oke, dengan cara kita membandingkan dengan sama tadi ya, dengan F tabel. Jadi F hitung yang di tabel ANOVA tadi negatif 0,138, kita bandingkan di F tabel dengan DK pembilang K dikurang 2, jadi kelas tadi kelompok tadi ya, kelompoknya 9 dikurang 2 7, dan DK penyebut N dikurang K, jadi 10 dikurang 9 1 dengan taraf kesalahan 5%. Jadi F hitungnya negatif 0,138 dan F tabelnya didapatkan adalah 237. Nah, bisa kita lihat di situ F hitung lebih kecil daripada F tabel. Karena hasilnya lebih kecil, berarti kesimpulan H0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Jadi regresi yang dikerjakan adalah linear. Oke, lanjut ke langkah ini tabel ANOVA ya. Jadi kita sudah dapatkan F tabel dan F hitungnya tadi sudah kita bandingkan. Lanjut saja ke langkah 9, uji hubungan ya. Uji hubungan ini kita terlebih dulu membuat hipotesis 0, tidak ada hubungan antara X dan Y, dan hipotesis alternatifnya ada hubungan. Jadi ini pengerjaannya sama dengan rumus korelasi produk momen yang kita lakukan kemarin ya. Ini saya percepat, saya sudah menghitung dan menghasilkan data 0,657 untuk korelasi antara X dan Y, dan kita bandingkan dengan R tabel. R tabel itu ada di halaman 373 dengan N10 dan taraf kesalahan 5%. Nah, setelah dicocokkan dengan R tabel didapatkan angka 0,632. Nah, bisa kita lihat di situ R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Jadi bisa disimpulkan di situ H0 ditolak dan HA diterima. Dan ada hubungan yang signifikan antara X dan Y sebesar 0,657. Lanjut ya, langkah ke-10 yaitu melakukan perhitungan koefisien determinasi. Determinasi itu adalah R kuadrat ya. Jadi hasil korelasi kita tadi tinggal
dikuadratkan, 0,657 dikuadratkan, didapatkan hasil adalah 0,431 dikali 100 didapatkan hasil 43,1%. Nah, sisanya itu 100% dikurang 43,1 didapatkan hasil 56,9. Jadi kesimpulannya di sini berarti nilai Y tingkat stres mahasiswa dipengaruhi oleh X adalah beban tugas mata kuliah itu sebesar 43,1%. Jadi beban tugas itu hanya mempengaruhi tingkat stres sebesar 43,1 dan sisanya 56,9 ditentukan oleh faktor lain ya. Jadi faktor mood, bisa jadi tentang faktor sosial dan faktor keuangan, faktor sarana, fasilitas dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat di situ ada diagramnya biar lebih jelas. Jadi faktor X itu berarti beban tugas hanya 43% dan faktor lain 57%. Jadi seperti itu ya kira-kira pengerjaan untuk analisis regresi untuk lanjutan dari part 1. Nah, sampai di sini dulu saya kira cukup mudah ya. Jika Anda memperhatikan videonya secara seksama, ya tidak usah terburu-buru ya, pelan-pelan saja. Dan saya kira jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan Anda subscribe ya, channel ini ya. Jadi supaya ya konten kreatornya juga bersemangat ya untuk mengerjakan video. Saya kira seperti itu ya. Jadi saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.